Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Malam ini kita memasuki malam ke-18 dari bulan Ramadan. Mari terus berikhtiar menghidupkannya dengan banyak amalan, khususnya sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, dan membaca Al-Quran. Mari juga mengamalkan amalan-amalan agung yang telah ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya amalan-amalan masa tua, amalan-amalan yang kelak bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa neraka. Kelak kita mendapatkan husnul khotimah dan masuk surga. Di video kali ini kembali kita akan mengungkap 7 amalan masa tua, 7 amalan yang ditunjukkan Rasulullah yang balasannya amat hebat. Bahwa setidaknya ada 7 amalan masa tua yang sangat baik dilazimkan setiap hari atau setiap malam. Boleh kita lakukan semuanya jika ada kemampuan dan kesanggupan, atau kita amalkan semampu kita, dan kita pilih salah satunya lalu kita lazimkan membacanya dan mengamalkannya setiap hari. 7 amalan ini merupakan amalan penghapus dosa hampir 100 tahun, amalan penyelamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan juga merupakan amalan masuk surga. Jika usia kita hari ini sudah memasuki 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun, mari simak hingga selesai dan pilihlah salah satu amalan yang sanggup dilazimkan setiap hari. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bersama-sama 7 amalan ini. Maka pastikan para sahabat menyimak dan mengikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan semua hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Amalan yang pertama, amalan penghapus dosa 50 tahun. Amalan ini adalah melazimkan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak bilangan yang telah ditunjukkan Rasulullah. Siapapun kita bisa dipastikan hafal di luar kepala surah pendek yang disebut surah Kulhu ini. Namun barangkali sering lupa membacanya. Siapa yang suka membacanya, apalagi sampai 50 kali dalam satu hari, maka diampunkan dosanya sampai 50 tahun. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi yang bersumber dari Sayyidina Anas, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad khamsina marratan ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sanatan." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, maka Allah mengampuni dosanya 50 tahun. Amalan yang kedua, amalan penghapus dosa 70 tahun. Amalan ini adalah melazimkan membaca istighfar setiap hari. Jika kita tak mampu membaca surah Kulhu 50 kali setiap hari, maka kita bisa memilih mengamalkan istighfar setiap hari. Kita baca 3 kali habis sholat, maka gugurlah dosa-dosa kita meski ada sebanyak buih di lautan. Jika kita baca istighfar 70 kali di waktu asar setiap hari, Allah ampunkan dosa kita hingga 70 tahun. Rasulullah pernah bersabda, "Fastaghfirillaha azza wa jalla kulla yaumin ba'da sholatil asri sab'ina marratan yaghfirullahu laka dzunuba sab'ina aman."
minta ampunlah kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak 70 kali setelah sholat asar setiap hari. Niscaya Allah mengampuni dosamu 70 tahun. Kita cukup membaca istighfar pendek, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim setiap sore dengan khusyuk dan sungguh-sungguh, maka dosa kita 70 tahun akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya ketiga, amalan penghapus dosa 80 tahun. Amalan ini adalah mengamalkan sholawat setiap hari Jumat. Rasulullah pernah bersabda, man shalla alayya fi kulli jumu'atin thamanina marratan ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba thamanina sanatan. Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku pada setiap hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Adapun redaksi sholawat penghapus dosa 80 tahun diantaranya adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amalan yang keempat, amalan penyelamat siksa kubur dan neraka. Amalan ini adalah melazimkan membaca surah Tabarok. Siapa saja yang ingin tidak disiksa selamanya di alam kubur dan neraka, maka hendaklah melazimkan membaca surah Tabarok setiap malam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata sebagaimana diriwayatkan Imam An-Nasai, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahullahu biha min azabil qabri. Barang siapa yang membaca surah Tabarok setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Amalan yang kelima, amalan agar dirindukan surga. Amalan ini adalah melazimkan membaca doa masuk surga. Rasulullah mengabarkan bahwa orang yang suka melazimkan doa masuk surga, maka surga akan mendoakannya seakan selalu merindukannya. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang memohon kepada Allah, memohon masuk ke dalam surga sebanyak 3 kali, maka surga pun akan berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Dan siapa saja yang memohon perlindungan, memohon keselamatan dari masuk neraka sebanyak 3 kali, maka neraka pun akan berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah dia dari masuk neraka. Nah, di antara redaksi doa masuk surga adalah doa berikut ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Amalan keenam, amalan pembebas siksa api neraka. Amalannya berupa melazimkan doa pendek dengan redaksi Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani bersumber dari Sayyidina Haris bin Muslim At-Tamimi bahwa orang yang suka membaca doa pada ini habis sholat maghrib dan sholat subuh, maka Allah akan mencatatnya bebas dan selamat dari api neraka. Adapun amalannya ketujuh, amalan husnul khotimah dan masuk surga. Amalannya adalah melazimkan sayyidul istighfar. Rasulullah mengabarkan orang yang suka membaca sayyidul istighfar kelak termasuk ahli surga, yakni membaca istighfar berikut ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya
wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semoga kita dapat mengamalkannya, amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.